Halo, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja yang telah kami selesaikan. Perkenalkan, saya Pandey Nyoman Darmiase sebagai moderator sekaligus penyaji materi dengan NIM 23120210054 beserta rekan saya Iwayan Semardane dengan NIM 23120210067. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa hal. Tapi sebelum itu, izinkan kami membuka dengan beberapa bahasan. Teman-teman sendiri pernah nggak pacaran? Ya mungkin beberapa dari teman-teman udah pernah pacaran, entah itu dari SD, SMP, SMA, atau mungkin sekarang di jenjang kuliah ini. Nah, pacaran ini merupakan salah satu bentuk hubungan sosial. Kenapa? Karena di dalamnya ada interaksi dan partisipasi antara dua orang. Nah, seringkali di dalam hubungan sosial ini, di dalam hubungan pacaran ini, digunakan berbagai macam variasi bahasa yang sering kita jumpai lewat penggunaan sapaan beb, ayang, sayang, dan yang lain sebagainya. Nah, penggunaan sapaan atau bahasa-bahasa demikian seringkali memunculkan respon, terutama emosi yang berbeda. Ada yang senang, ada yang jijik, ada yang sedih, ada yang marah, dan ya berbagai macam emosi lainnya. Nah, berkaitan dengan hal-hal tersebut, kami akan menjelaskan tentang perkembangan hubungan sosial, bahasa, dan emosi peserta didik remaja. Nah, namun sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kami izin menjelaskan struktur materi atau hal-hal apa saja yang akan kami jelaskan. Nah, di bagian pertama yang akan dijelaskan oleh Semare, akan ada materi tentang perkembangan hubungan sosial peserta didik remaja yang berisikan tentang faktor-faktor dan pengaruh dari perkembangan hubungan sosial peserta didik remaja itu sendiri. Nah, untuk materi kedua adalah perkembangan bahasa yang di dalamnya akan ada tahapan, faktor-faktor, dan pengaruh dari perkembangan bahasa peserta didik itu sendiri. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh saya. Dan terakhir, ada perkembangan emosi yang berisikan tentang tahapan, faktor, dan pengaruh perkembangan emosi peserta didik remaja. Dan pada materi ini akan dijelaskan sekaligus oleh dua orang, yakni saya dan juga Semare. Nah, untuk materi pertama tentang perkembangan hubungan sosial peserta didik remaja akan langsung dijelaskan oleh Semare. Kepada Semare dipersilakan. Oke, terima kasih Pandey atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi perkembangan hubungan sosial peserta didik remaja. Hubungan sosial peserta didik remaja merujuk pada interaksi dan hubungan antara remaja dengan teman sebaya, guru, anggota keluarga, dan orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Hubungan sosial ini mencakup berbagai bentuk interaksi, mulai dari persahabatan, kerjasama, persaingan, hingga konflik. Hubungan sosial juga memberikan kesempatan bagi remaja untuk belajar keterampilan sosial seperti berkomunikasi, bekerja sama, memahami perspektif orang lain, dan mengelola konflik dalam konteks perkembangan remaja. Hubungan sosial juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk identitas sosial dan memahami peran mereka dalam masyarakat. Okay, next. Dan adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan sosial peserta didik remaja, yaitu ada hubungan keluarga, kematangan intelektual, emosional, dan status sosial ekonomi, budaya dan adat, komunikasi dan pengajaran nilai positif, cara berpikir, rasa empati, dan kontrol emosi, aksesibilitas teknologi dan kegiatan, norma sosial, dan bahasa. Yang di sini saya akan jelaskan satu persatu, yaitu ada yang pertama, keluarga. Keluarga adalah agen pertama sosialisasi
dan memberikan dasar bagi pengembangan keterampilan sosial anak-anak, lingkungan keluarga yang stabil, penuh kasih sayang, dan mendukung dapat meningkatkan kepercayaan diri remaja, memungkinkan mereka untuk belajar mengenai empati, saling menghormati, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang kedua yaitu ada kematangan intelektual emosional. Kematangan intelektual seperti kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, dan memahami perspektif orang lain dapat memungkinkan remaja untuk berinteraksi secara lebih kompleks dan mendalami dengan teman sebaya mereka. Di sisi lain, kematangan intelektual melibatkan pengenalan dan pengelolaan emosi dengan cara yang sehat dan produktif. Remaja yang memiliki kematangan intelektual yang baik mungkin lebih mampu mengenali dan mengatasi emosi mereka sendiri, serta memahami emosi orang lain. Yang ketiga, status sosial dan ekonomi. Status sosial ekonomi mencakup bagaimana keadaan sosial ekonomi pendidikan yang memiliki oleh seorang peserta didik remaja. Status sosial ekonomi yang tinggi akan menjamin aksesibilitas mereka dalam menjangkau sumber daya seperti teknologi dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan baik itu dalam maupun di luar sekolah, sehingga mereka memiliki peluang untuk mengembangkan hubungan sosial yang lebih luas. Yang terakhir yaitu ada budaya. Budaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan hubungan sosial peserta didik remaja. Budaya di sini berkenan pada norma sosial, bahasa yang digunakan peserta didik remaja dalam membangun hubungan sosial. Ketika diadakan kepada pihak yang memiliki bahasa yang berbeda, tentunya peserta didik remaja akan mengalami kesulitan dalam membangun relasi mereka. Adapun juga pengaruh sosial peserta didik remaja, itu yang pertama, pengaruh terhadap perilaku individu. Pengaruh terhadap perilaku individu, perkembangan hubungan sosial peserta didik remaja memiliki dampak besar terhadap tingkah laku mereka. Hubungan positif dengan teman sebaya dapat meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi stres, dan membentuk identitas sosial. Sebaliknya, konflik sosial atau isolasi dapat menyebabkan masalah emosional dan perilaku negatif, agresif atau depresi. Yang kedua itu ada pengaruh terhadap performa akademik. Perkembangan hubungan sosial peserta didik remaja memiliki dampak signifikan terhadap performa akademik. Hubungan sosial yang positif dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan motivasi belajar, dan memperkuat keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Baik, itu dia tadi penjelasan atau pembahasan materi pertama, yakni tentang perkembangan hubungan sosial peserta didik remaja oleh Semar. Nah, untuk materi kedua, yakni tentang perkembangan bahasa peserta didik remaja, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkembangan bahasa peserta didik remaja kali ini akan menyangkut tentang bagaimana kemampuan dan keterampilan berkomunikasi, memahami, dan menggunakan bahasa secara efektif. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan bahasa ya, karena kita sedari kecil pun sudah belajar bagaimana berbahasa. Mulai dari ketika masih sangat kecil, setelah dilahirkan, bagaimana kita mulai belajar mengucapkan kata pertama yaitu ayah, ibu, kemudian bagaimana kita meniru perkataan orang-orang di sekitar, bagaimana kita meniru berbagai perkataan dan kosakata dari keluarga kita, hingga saat ini, saat kita remaja dan dewasa, mulai mengenal banyak sekali bahasa, banyak sekali kosakata yang pada akhirnya mempengaruhi perjalanan hidup kita. Nah, di dalam perkembangan bahasa ini sendiri, ada beberapa tahapan menurut para ahli. Yang pertama itu dari Piaget, yang menyatakan adanya tahap formal operasional. Nah, di dalam tahap formal operasional ini, ada penambahan kosakata bahasa melalui berbagai referensi. Nah, ketika beranjak remaja, seseorang cenderung mulai memiliki pemikiran yang abstrak atau tidak struktur. Nah,
Hal ini akan menyebabkan mereka mulai bebas atau secara random atau secara acak mulai mencari topik-topik kompleks atau topik-topik tertentu yang pada akhirnya menjadikan mereka memiliki berbagai banyak gudang bahasa atau kosakata. Selanjutnya ada dari Owen yang mengungkapkan adanya tahap berupa penggunaan bahasa ungkapan, di mana tidak hanya berupa ungkapan, tapi juga ada kata bermakna ganda dan bahasa gaul. Nah, bahasa gaul di sini bisa berupa bahasa asing ataupun slang language ataupun juga bahasa prokem. Nah, teman-teman pernah dengar nggak sih tentang bahasa prokem itu sendiri? Bahasa prokem itu adalah bahasa campuran, entah itu dari bahasa asing ataupun dari bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Contohnya itu seperti ada penggunaan nyokap, bokap, ya itu termasuk bahasa prokem. Dan juga kalau teman-teman sering mendengar tentang ada campuran bahasa di Indonesia seperti kata literally, honestly, jujurly, kemudian ada overall. Nah, itu juga termasuk bahasa prokem yang saat ini sedang marak digunakan oleh para remaja. Dan selanjutnya itu dari Erikson yang menyatakan adanya tahapan identity versus role confusion. Nah, di mana pada tahap ini remaja cenderung menyadari tingkat sosial mereka. Contohnya, ketika para remaja diberikan wawasan atau pengetahuan tentang penggunaan bahasa sesuai dengan tingkat sosial atau kedudukan mereka, mereka cenderung langsung menyadari tentang tingkat sosial mereka itu. Dalam artian, ketika mereka diberikan pengetahuan atau penjelasan bahwa ketika berbicara dengan seorang guru harus menggunakan bahasa yang lebih halus, mereka akan langsung menyadari dan mulai mempraktekkan hal tersebut. Sama seperti pengetahuan yang diberikan kepada anak-anak di Bali. Karena di Bali sendiri ada penggunaan bahasa halus atau anggah ungguhan bahasa yang di dalamnya itu ada pebinayan jabe atau pebinayan linggih, itu sesuai dengan Triwangse dan Wangse Jabe. Dan hal ini akan mempengaruhi mereka tentang bagaimana mereka harus berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana mereka harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Selanjutnya, dari tahapan-tahapan tersebut ada beberapa faktor yang akan berpengaruh terhadap perkembangan bahasa dari seorang remaja. Yang pertama ada keadaan fisik dan mental. Nah, pertama keadaan fisik. Keadaan fisik sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa seseorang karena menyangkut tentang perkembangan organ tubuh, terutama perkembangan organ suara. Karena ketika mereka memiliki fisik atau keadaan organ suara yang utuh ataupun bagus, yang pastinya kemampuan berbahasa mereka juga akan didukung oleh hal tersebut. Kemudian ada mental, yaitu tentang gangguan kesehatan dan tekanan emosional. Ketika seseorang atau seorang remaja berada dalam kondisi emosional atau psikis yang bagus, maka mereka akan memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa yang lebih mumpuni karena memiliki space atau ruang yang lebih luas untuk mengekspresikan diri mereka. Berbeda dengan halnya anak-anak remaja yang berada di dalam tekanan ataupun dalam artian dibully oleh teman-temannya sehingga ada rasa takut dan malu untuk mengekspresikan perasaan mereka lewat kata-kata. Selanjutnya ada intelijensi. Intelijensi ini menyangkut kemampuan intelektual remaja dalam mengenal dan memahami bahasa. Hal ini juga merupakan salah satu yang paling penting karena para remaja akan belajar berbagai bahasa di dalam hidupnya dan hal ini akan mempengaruhi mereka dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Yang ketiga ada lingkungan. Hal ini menyangkut tentang tempat tumbuh, budaya, bahasa daerah, dan adat istiadat. Nah, hal ini juga sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa seorang remaja karena dari tempat tinggalnya saja ataupun daerahnya saja akan mempengaruhi bagaimana dia berbahasa. Dalam artian ada berbagai dialek dan bahasa di Indonesia. Kemudian perbedaan tempat tinggal atau daerah tempat tinggal juga akan mempengaruhi bagaimana kosakata mereka. Karena di berbagai daerah ada penggunaan intonasi, berbagai banyak kosakata, dan juga tentunya dialek yang berbeda. Dan terakhir ada status sosial ekonomi yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan latar belakang keluarga. Nah, mengapa hal ini bisa mempengaruhi perkembangan bahasa seseorang? Nah, perlu diperhatikan kembali bahwa keluarga
adalah tonggak utama atau orang-orang terdekat yang berada di sekitar remaja. Jadi kemampuan berbahasa seorang remaja awalnya pasti akan dipengaruhi oleh bagaimana keluarganya, terutama orang tuanya, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan bahasa. Ketika keluarga atau orang tua memiliki background pendidikan yang lebih mumpuni atau lebih bagus, pastinya wawasan atau edukasi bahasa yang diberikan juga akan lebih baik. Selanjutnya, dari faktor-faktor tersebut ada beberapa pengaruh dari perkembangan bahasa dari peserta didik remaja. Yang pertama itu ada pengaruh terhadap perilaku peserta didik remaja, yaitu membantu menguatkan pola pikir, meningkatkan kemampuan sosialisasi, memperkuat hubungan interpersonal, dan meningkatkan rasa percaya diri. Akan tetapi, ketika kemampuan berbahasa remaja menurun atau dalam kondisi yang tidak bagus, maka manfaat-manfaat atau pengaruh-pengaruh baik ini akan berbolak-balik atau bertolak belakang. Dalam artian, ketika mereka memiliki kemampuan berbahasa yang buruk, maka kemampuan berekspresi mereka akan menjadi semakin buruk juga. Dan hal ini akan mampu menyebabkan isolasi sosial, karena mereka tidak mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan sekitar. Kemudian ada pun pengaruh terhadap performa akademik, yaitu mempererat relasi dengan guru dan teman, membantu mengungkapkan ide dan kreativitas, memperkuat kemampuan remaja dalam membaca, menulis, dan berbicara. Materi selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh saya sendiri, yaitu tentang perkembangan emosi peserta didik remaja. Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan emosi, karena sehari-hari kita juga pasti merasakan sebuah emosi atau perasaan. Nah, emosi itu sendiri merupakan perasaan dan reaksi afektif yang dialami oleh remaja, mulai dari sukacita, cemas, marah, kecewa, hingga adanya kebahagiaan. Nah, di dalam perkembangan emosi peserta didik remaja ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah usia atau tahapan pra-remaja, di mana pada tahap ini remaja cenderung sensitif terhadap rangsangan dari luar, kemudian adanya respon yang cenderung berlebihan dan juga mudah tersinggung. Nah, hal ini sering didapati ketika mereka mulai beranjak di remaja atau mulai adanya perubahan fisik dan mental saat memulai jenjang remaja. Nah, pada tahap ini gerakan mereka mulai menjadi kaku dan mereka juga menjadi sensitif terhadap rangsangan dari luar, menyebabkan mereka mudah tersinggung, cengeng, namun juga cepat merasa senang atau bahkan meledak-ledak. Tahapan kedua ada remaja awal, di mana pada fase ini terjadi perubahan fisik yang mencolok, terutama pada fungsi alat-alat kelamin. Perubahan ini membuat remaja mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, sering merasa sendiri, terasing, dan juga kurang mendapat perhatian dari orang lain. Mereka juga sulit mengontrol emosi, sering marah dengan cara yang tidak wajar, yang sebenarnya dipicu oleh kecemasan terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, itu ada remaja tengah, di mana tuntutan peningkatan tanggung jawab hidup bagi remaja yang berasal tidak hanya dari orang tua dan keluarga mereka, tapi ada juga dari masyarakat sekitar. Nah, hal ini seringkali menciptakan masalah, karena dalam situasi ini remaja dapat terpengaruh oleh konflik nilai moral yang mereka saksikan di masyarakat. Hal ini akan menyebabkan ego mereka meningkat dan mempunyai pola pikir pribadi yang tidak dapat digubris. Dan tahapan terakhir adalah remaja akhir, di mana para remaja di sini menjadi semakin dewasa dan bijaksana dan memiliki pilihan dan jalan hidup sendiri. Remaja pada tahap ini mengidentifikasi diri mereka sebagai orang dewasa dan mulai menunjukkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang lebih matang. Pilihan-pilihan dalam hidup mereka juga menjadi lebih jelas, sehingga mereka mampu membuat keputusan tentang arah hidupnya dengan bijaksana meskipun belum memiliki perencanaan yang cukup matang.
Nah, untuk materi faktor-faktor dan juga pengaruh dari perkembangan emosi peserta didik remaja akan dijelaskan oleh Semare. Kepada Semare, dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik remaja, yaitu ada jasmani, orang tua, teman sebaya, lingkungan, dan sekolah. Yang pertama yaitu jasmani atau kesehatan. Tidak semua remaja dapat dengan mudah menerima perubahan fisik, terutama jika perubahan tersebut melibatkan efek negatif seperti masalah kulit yang kasar dan berjerawat. Selain itu, hormon-hormon tertentu yang berfungsi seiring dengan perkembangan alat kelamin juga dapat menimbulkan rangsangan dalam tubuh remaja, seringkali menyebabkan masalah dalam perkembangan emosional mereka. Yang kedua yaitu ada orang tua. Orang tua merupakan perubahan dalam cara orang tua berinteraksi dengan anak, termasuk remaja, sangat bervariasi. Beberapa orang tua menerapkan pendekatan otoriter, memanjakan anak atau bersikap acuh tak acuh, sementara yang lain mendekati anak dengan kasih sayang. Perbedaan dalam pendekatan ini dapat mempengaruhi perkembangan emosional remaja. Misalnya metode hukuman yang dulu mungkin melibatkan hubungan fisik, tetapi pada remaja, pendekatan semacam itu justru bisa menciptakan ketegangan yang lebih besar antara mereka dan orang tua. Yaitu yang ketiga ada teman sebaya. Remaja seringkali membentuk interaksi dengan teman sebaya melalui kegiatan bersama, membentuk geng dengan kompleksitas dan solidaritas tinggi. Pembentukan geng semacam ini sebaiknya terjadi pada masa remaja awal dengan tujuan positif, tetapi lambat laun akan menimbulkan perilaku negatif seperti kriminalitas. Tidak hanya itu, pada periode ini seringkali terjadi masalah yang disebabkan oleh hubungan percintaan dengan lawan jenis. Pada masa ini, remaja biasanya mulai merasakan cinta terhadap teman lawan jenisnya yang pada dasarnya merupakan pengalaman yang sehat. Yaitu ada yang faktor luar. Salah satu faktor yang memicu konflik emosional adalah sikap yang tidak konsisten terhadap remaja. Terkadang mereka dianggap dewasa namun tidak diberikan kebebasan atau peran yang sesuai dengan orang dewasa, yang bisa menyebabkan rasa frustasi dan kemarahan dalam diri remaja. Selain itu, masyarakat masih menerapkan standar yang berbeda untuk remaja laki-laki dan perempuan. Yang terakhir yaitu ada sekolah. Pada masa anak-anak sebelum remaja, sekolah dianggap sebagai tempat pendidikan yang sangat dihargai. Para guru bukan hanya tokoh intelektual, tetapi juga otoritas yang penting bagi para siswa. Anak-anak seringkali percaya, patuh, bahkan takut kepada guru daripada kepada orang tua mereka. Peran guru yang demikian strategis dapat digunakan untuk membentuk perkembangan emosi anak dengan menyampaikan nilai-nilai luhur positif dan konstruktif. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengaruh perkembangan emosi peserta didik remaja perilaku, yaitu emosi memiliki dampak yang signifikan terutama bagi remaja dalam kehidupan sosial mereka, baik dalam bentuk perilaku terlihat maupun tersembunyi. Pertama ada memperkuat semangat. Orang merasa termotivasi dalam bersemangat jika mereka merasa senang atau puas dengan hasil yang mereka capai. Yaitu kedua ada melemahkan semangat. Rasa kecewa akibat kegagalan dapat melemahkan semangat dan dalam kondisi buruk bisa menyebabkan perasaan putus asa atau frustasi. Yang ketiga atau mengganggu konsentrasi belajar. Ketegangan emosi dapat mengganggu konsentrasi belajar dan seringkali menyebabkan rasa gugup atau nervous. Yang keempat yaitu ada gangguan penyesuaian sosial. Emosi seperti cemburu dan iri hati dapat mengganggu penyesuaian sosial seseorang. Yang kelima yaitu ada pengaruh emosional masa kecil. Pengalaman emosi selama masa kecil dapat mempengaruhi sikap individu di masa dewasa.
baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yaitu ada perkembangan emosi peserta didik remaja memiliki berbagai pengaruh terhadap akademik mereka. Yaitu satu, motivasi belajar. Emosi positif dapat meningkatkan motivasi belajar, sementara emosi negatif seperti stres atau kecemasan dapat mengurangi motivasi dan minat belajar peserta didik. Yang kedua itu ada interaksi sosial. Emosi remaja mempengaruhi interaksi sosial dengan teman sebaya dan guru. Emosi yang sehat mendukung hubungan sosial yang positif, sedangkan emosi negatif dapat menyebabkan konflik interpersonal. Yang itu ada kinerja akademik. Emosi yang stabil dan positif dapat meningkatkan kinerja akademik peserta didik. Sebaliknya, emosi negatif seperti kecemasan atau depresi dapat menghambat kemampuan belajar dan berprestasi. Yang keempat yaitu keterlibatan sekolah. Emosi remaja juga mempengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan sekolah. Peserta didik remaja merasa nyaman, emosionalnya cenderung lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan sekolah. Yang terakhir yaitu ada pembelajaran empati. Kesadaran terhadap emosi remaja juga penting untuk mengembangkan empati dan pemahaman terhadap perasaan orang lain, memperkuat hubungan sosial dan kerjasama dalam lingkungan pendidikan. Baik, terima kasih untuk Pandes. Saya persilakan untuk melanjutkan materi ini. Itu dia tadi penjelasan terakhir tentang materi perkembangan emosi peserta didik remaja. Dan kali ini akan dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan dari materi-materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Perkembangan hubungan sosial, emosi, dan bahasa memainkan peran penting dalam pembentukan identitas peserta didik remaja. Melalui hubungan sosial dengan teman sebaya, guru, keluarga, hingga masyarakat, remaja belajar mengenai empati, toleransi, dan kerjasama. Bahasa sebagai alat komunikasi memfasilitasi interaksi sosial yang mereka bentuk sehingga menjadi lebih dalam dan membantu mereka mengartikulasikan emosi, pikiran, hingga identitas mereka. Sementara itu, pengembangan emosi mempengaruhi cara mereka menyelesaikan konflik, mengelola stres, hingga membangun kontrol diri. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, peserta didik mampu membangun hubungan yang sehat, berkomunikasi dengan efektif, mengelola emosi dengan baik, sehingga mampu mendorong mereka untuk menjadi individu yang seimbang dan mandiri. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga penjelasan yang kurang bagus atau kurang baik dari presentasi kami. Namun sebelum kami tutup, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang menjelaskan tentang akhir dari sebuah perjumpaan adalah perjalanan baru. Nah, kami harap akhir dari presentasi kami akan membuka wawasan baru bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan kritik, tanggapan, saran, atau bahkan pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar di bawah. Sekian dari kami, terima kasih.